Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Wah, Losu berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Dan kita juga bersyukur pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Nah, saat ini ayo kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya yuk semuanya kita bangkit berdiri. Iya, bangkit berdiri ambil sikap yang baik karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Halo anak-anakku sekalian, senang sekali Losu Cinta bisa bertemu lagi bersama kalian, menemani dan beribadah bersama pada hari Minggu ini. Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami dapat beribadah bersama-sama dengan teman dan para Losu. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, membimbing kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang bisa menceritakan kebaikan Allah kepada kalian? Ya betul, Allah baik. Memelihara kita, mengasihi kita, memenuhi kebutuhan kita. Ya, betul. Nah, anak-anak, kalau anak-anak merasa Allah itu baik, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Anak-anak, pasti Tuhan sangat senang mendengarkan pujian kalian.
Anak-anak, seperti yang sudah Lause katakan tadi bahwa Allah sangat mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Allah rela memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita puji Tuhan, kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Anak-anak, siapkan diri kalian untuk belajar firman Tuhan. Halo adik-adik, hari ini Lause Alen akan menceritakan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh merenungkan firman ini dan firman ini boleh berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap kita pasti pernah mengalami hal yang menyedihkan atau hal yang buruk. Misalnya, mungkin terkena penyakit, kehilangan suatu barang, atau mungkin kehilangan orang yang kita cintai. Nah, biasanya reaksi kita ketika kita lagi dapat hal yang buruk dan lagi kesulitan gimana ya? Mungkin ada yang nangis, ada yang marah-marah, atau ada yang berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini nih kita akan melihat seorang laki-laki yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Nama laki-laki ini adalah Ayub. Nah, Ayub ini adalah seseorang yang dikenal dan dihormati oleh orang banyak. Kok bisa ya? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Ayub 1, ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, adik-adik, Ayub sangat kaya ya. Nah, suatu hari Allah berkata sama iblis, "Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia itu begitu saleh, jujur, takut sama Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan." Terus iblis bilang gini, "Ah Tuhan, engkau selalu memberkati Ayub sih, makanya Ayub punya harta makin tambah. Tapi coba deh, engkau tidak lagi memberkati Ayub. Pasti Ayub akan mengutuki engkau." Nah adik-adik, kira-kira apakah Ayub mengasihi Allah hanya karena Tuhan memberkati Ayub ya?
Nah, nanti iblis akan menemukan jawabannya. Maka Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, tapi Allah bilang kepada iblis untuk jangan mengambil nyawanya Ayub. Jadi iblis hanya dapat melakukan apa yang Allah perbolehkan karena iblis berada di bawah kuasa dan kendalinya Allah. Tak lama kemudian, Ayub mulai mendapati masalah-masalah adik-adik. Nah, suatu hari ada orang yang bawa pesan kepada Ayub dan bawa kabar buruk. Tapi pembawa pesannya bukan cuma satu, ada beberapa. Yang pertama, pembawa pesannya bilang, "Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tadi ada api dari langit, terus apinya membakar semua kambing domba dan penjaga-penjaganya." Terus tiba-tiba ada pembawa pesan lagi datang. Dia bilang, "Tuan, tadi ada perampas, dia mencuri semua unta, membunuh para penjaga." Belum selesai ngomong, tiba-tiba muncul lagi pembawa pesan. Dia bilang, "Tuan, ketika anak-anak Tuan sedang makan-makan bersama, ada angin yang sangat kencang dan rumahnya roboh terlanda angin. Dan akhirnya anak-anak Tuan mati karena tertimpa rumah yang roboh itu." Wah, mendengarkan hal itu, Ayub begitu sedih karena kehilangan anak-anak yang ia kasihi. Ayub mengoyakkan jubahnya, ia mencukur kepalanya. Nah, adik-adik, kira-kira Ayub bakal marah-marah gak ya sama Tuhan karena kena musibah yang besar? Ternyata Ayub bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Adik-adik, Ayub walaupun sedang berduka dan menderita, ia tidak berbuat dosa. Ia tidak menuduh ataupun marah kepada Tuhan. Sudah itu adik-adik, ternyata ya, penderitaan Ayub belum berhenti. Beberapa waktu kemudian, ketika Ayub bangun dari tidurnya, ia melihat, loh, kok gatel ya? Kok sakit ya? Ternyata ketika ia melihat kulitnya, ia menderita penyakit barah yang busuk. Aduh, sakit banget adik-adik. Makanya Ayub begitu sengsara, dia menyeret tubuhnya keluar tembok kota yang ada tumpukan abu, di situ ada beling-beling, dan akhirnya Ayub duduk. Ia menggaruk-garuk barahnya yang sangat menyakitkan itu dengan beling. Yang bikin makin sedih adik-adik, istri Ayub bilang begini kepada Ayub, "Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah." Suaminya sendiri loh disuruh mati dan mengutuk Tuhan. Mendengar hal itu Ayub jawab, "Kamu nih berbicara seperti perempuan gila. Masa kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Oh, adik-adik, Ayub tetap tidak berbuat dosa walaupun dalam situasi yang sulit. Lalu, Ayub punya 3 sahabat. 3 sahabatnya ini mengunjungi Ayub. Biasanya nih, kalau kita lagi sedih, kesulitan, kita bisa curhat ya sama teman-teman kita. Nah, Ayub juga di sini mau curhat sama teman-temannya. Ayub berkata, "Andai saja aku tidak pernah lahir, andai saja aku mati ketika aku baru terlahir. Lebih baik mati daripada menderita seperti ini." Ayub berbicara seperti ini karena ia ingin dihibur sama teman-temannya. Tapi ternyata adik-adik, teman-temannya Ayub tidak menghibur Ayub. Teman-temannya Ayub malah menyalahkan Ayub dan berkata, "Wah, kamu nih pasti telah berbuat sesuatu yang besar. Kamu pasti telah berbuat dosa dan melawan Tuhan. Makanya kamu kena musibah seperti ini." Wah, Ayub bilang sama ketiga sahabatnya, "Kok kalian malah berbicara seperti itu sih? Aku itu selalu percaya dan melayani Tuhan. Aku ini hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kok bukannya menghibur, kalian malah menuduhkan yang tidak benar? Kalian ini bukanlah sahabat sejatiku." Adik-adik, Ayub begitu berduka dan ia berkata, "Tuhan, kenapa Tuhan tidak berbicara? Kenapa Tuhan tidak menjelaskan kenapa semua ini terjadi kepadaku? Aku ingin berbicara dengan Engkau, Tuhan." Dan akhirnya Allah menjawab Ayub. Tapi adik-adik, Tuhan tidak menjelaskan kenapa Ayub begitu menderita. Sebaliknya, Allah mengingatkan Ayub kalau kuasanya itu sangat besar. Ia adalah Allah yang telah menjadikan bumi beserta dengan isinya. Dan bukan hanya sekedar menciptakan, Tuhan adalah Tuhan yang terus memelihara kehidupan ciptaannya. Karena kan bisa ya adik-adik, Tuhan cuma cipta-cipta aja, terus tinggalin deh ciptaannya biar hidup sendiri. Tapi Tuhan bilang, burung-burung di udara pun Tuhan yang memelihara dan memberi makan. Maka apalagi Ayub yang adalah manusia dan anaknya. Dan Allah terus menyatakan kepada Ayub tentang kasih, kuasa, dan kebaikannya. Nah, setelah Ayub mendengar semua yang Allah katakan, Ayub bilang sama Tuhan, "Tuhan,
Engkau mengetahui segala sesuatu dan dapat melakukan segala sesuatu. Maaf ya Tuhan, aku telah mengeluh. Aku lemah, aku berdosa, dan tidak dapat memahami tujuan-Mu yang baik. Padahal Engkau adalah Allah yang selalu baik kepadaku. Dan setelah itu adik-adik, Allah menyembuhkan dia. Badannya yang tadi penuh dengan luka dan borok-borok, sekarang celing, semuanya hilang. Dan Ayub tidak sakit lagi. Dan bukan hanya itu, Allah juga memberikan Ayub 2 kali lebih banyak dari apa yang dia miliki sebelumnya. Kambing dombanya, hartanya, semuanya diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga bahkan memberikan Ayub anak-anak. Ayub mendapatkan anak 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Keren banget ya Tuhan. Nah adik-adik, inilah kisah hidupnya Ayub. Kita bisa melihat ya bagaimana Ayub ketika berada dalam penderitaan, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan selalu baik kepadanya. Kita juga bisa melihat bahwa Allah menolong Ayub ketika Ayub menderita. Allah tidak tinggal diam ketika ada anak-anaknya yang mendapatkan hal-hal buruk. Tuhan tadi bilang burung-burung saja Tuhan pelihara, Tuhan beri makan, apalagi kita anak-anaknya. Nah adik-adik, kalau kita sendiri gimana nih ketika kita berada dalam masa-masa sulit? Apakah kita juga percaya kalau Allah akan menolong kita seperti Ayub? Kalau kata Ayub tadi, masa sih kita cuma mau menerima apa yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Tuhan saja ketika datang ke dalam dunia, Dia mau menerima apa yang buruk, Dia mau mati bagi kita. Maka, kita juga ketika mendapatkan hal yang buruk, harus ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu baik. Tuhan akan selalu menguatkan kita dalam masa-masa sulit lewat firman Tuhan, dan Allah juga bisa menolong kita lewat keluarga untuk mendukung kita, memberikan teman untuk menguatkan kita, dan sebagainya. Di dalam kesusahan, kita juga pasti akan semakin kagum dan semakin sayang sama Tuhan, karena kita bisa lihat Tuhan yang baik itu selalu menolong kita. Adik-adik, saat ini kita akan menghafalkan satu ayat hafalan dari Mazmur 145 ayat 14. Langsung bacakan ya untuk kita semua. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Langsung bacakan sekali lagi, Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari adik-adik kita sekarang bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh terus menolong dan menguatkan kami ketika kami ada dalam masa-masa yang menderita. Kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya kami boleh ingat bahwa kami punya Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kalian tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah memberkati kita. Dan Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Sekarang ini mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Allah. Kita bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja GKA Gloria atau scan QRIS berikut ini. Saat ini adik-adik semua, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Lause ingin mengajak kalian untuk beribadah di gereja. Lause akan menunggu kedatangan kalian setiap hari Minggu pukul 9.15 di sekolah minggu GKA Gloria Pacar. Dan anak-anak jangan lupa untuk share link ibadah kita hari ini kepada saudara atau teman-teman yang belum beribadah supaya mereka terberkati. Happy Sunday. God bless you. Bye. See you next week.